Dapat. Siapa yang tadi malam membereskan buku sesuai jadwal masing-masing? Ana, siapa yang bereskan bukunya? Hah? Mama? Oh iya, masih Mama. Aira, siapa yang bereskan bukunya? Mama. Berarti yang sudah bisa membereskan bukunya ada Adnan, Boboy, Sakina, sama Arista. Bagus. Yang sudah membereskan bukunya sendiri berarti sudah bisa bertanggung jawab terhadap jadwal yang akan dibawa besok paginya. Nanti Ana sudah bisa belajar ya Ana ya, didampingi orang tua, terus mengecek jadwal besok apa. Jadi bukunya dibereskan sendiri. Terus Ibu ngecek ada kursi yang kosong. Siapa temannya yang tidak masuk? Angga. Kenapa Angga? Mengantar neneknya ke rumah sakit. Mengantar neneknya ke rumah sakit. Betul. Angga tadi izin sama ibu tidak bisa hadir ke sekolah karena mengantar neneknya ke rumah sakit. Kita doakan semoga neneknya Angga cepat sembuh supaya Angga bisa kembali lagi besok. Nah, sekarang sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu seperti biasa. Ayo, Arista, ke depan. Menyebutkan cerita dalam gambar. Yang ketiga, melalui latihan berulang, peserta didik dapat menentukan kalimat dengan kombinasi subjek, predikat, objek. Nah, sebelum melanjutkan, kita buat kesepakatan kelas. Seperti yang sudah dibuat sebelumnya, kesepakatan kelasnya yaitu yang pertama, Berdoa sebelum mulai pelajaran. Nita tadi sudah berdoa ya? Sudah. Ya, nomor 2 yang dibaca. Mengikuti pembelajaran dengan tertib. Bagus, bisa mengikuti pembelajaran dengan tertib. Berarti nanti tidak mengganggu temannya. Yang ketiga, menghormati guru dan teman. Boleh tidak sopan terhadap guru? Boleh apa enggak? Tidak boleh ya, berarti harus menghormati. Lanjut, nomor 4. Minta izin saat meminjam alat tulis temannya. Minta izin, jangan dibiasakan asal mengambil. Barang punya temannya harus minta izin. Selanjutnya, nomor 5. Terus Berkata jujur. berkata jujur, tidak boleh berbohong. Nomor 6. Berlaku sopan. Aku sopan. Jadi jujur dan sopan itu beriringan ya. Harus jujur dan berlaku Sopan. bukan terhadap guru saja yang berlaku sopan, tapi sesama teman juga harus Sopan. sopan. Nomor 7. Membuang sampah di tempat sampah.
menyebutkan cerita dalam gambar. Yang ketiga, melalui latihan berulang, peserta didik dapat menentukan kalimat dengan kombinasi subjek, predikat, objek. Nah, sebelum melanjutkan, kita buat kesepakatan kelas. Seperti yang sudah dibuat sebelumnya, kesepakatan kelasnya yaitu yang pertama, Berdoa sebelum mulai pelajaran. Nita tadi sudah berdoa ya. Ya, nomor 2 yang dibaca. Mengikuti pembelajaran dengan tertib. Bagus, bisa mengikuti pembelajaran dengan tertib. Berarti nanti tidak mengganggu temannya. Yang ketiga, menghormati guru dan teman. Boleh tidak sopan terhadap guru? Boleh apa enggak? Tidak boleh ya, berarti harus menghormati. Lanjut, nomor 4. Minta izin saat meminjam alat tulis temannya. Minta izin, jangan dibiasakan asal mengambil. Barang punya temannya harus minta izin. Selanjutnya, nomor 5. Terus Berkata jujur. berkata jujur, tidak boleh berbohong. Nomor 6. Berlaku sopan. Aku sopan. Jadi jujur dan sopan itu beriringan ya. Harus jujur dan berlaku Sopan. bukan terhadap guru saja yang berlaku sopan, tapi sesama teman juga harus sopan. Nomor 7. Membuang sampah di tempat sampah. Membuang sampah di tempat sampah supaya kelas kita tidak kotor. Sudah semangat? Masih semangat? Masih. Bagus. Sekarang Ibu akan membacakan sebuah cerita. Ceritanya siapa? Adek. Tahu? Udah. Ya, ada cerita namanya cerita tentang Kadek. Coba dilihat gambarnya. Ada gambar apa ini? Kadek. Dari siapa ini? Dokter. Ini judulnya adalah Kacamata Kadek. Kadek. Kacamata. Kadek. Ibu bacakan ya. Siap mendengarkan? Siap. Berarti kalau ibu sedang membaca, kalian apa? Harus mendengar. Dengarkan, tidak ada yang ngomong sendiri. Coba perhatikan. Kacamata Kadek. Kemarin Kadek memeriksakan matanya. Kata dokter, Kadek harus memakai kacamata. Kadek tidak mau. Kenapa Kadek tidak mau? Padahal Kadek sudah tidak bisa melihat. Makanya sama Pak Dokter disuruh apa? Memakai kacamata. Akhirnya katanya Kadek, bagaimana jika teman-teman mengejeknya? Ya, bagaimana jika dia tidak bisa bergerak bebas gara-gara pakai kacamata? Akhirnya kacamatanya disimpan di dalam tas, tidak dipakai sama Kadek. Kacamatanya disimpan di dalam tas karena merasa nanti kalau pakai kacamata tidak bisa bergerak bebas. Itu pikirannya. Nah, kemudian pada saat masuk sekolah, Kadek itu tidak bisa membaca tulisan yang ada di papan.
Tapi tulisan Boboy aktivitas pada gambar ini kita tentukan dulu subjek, predikat, objeknya. Subjek itu adalah orang yang melakukan sesuatu. Ya. Nah, terus apa yang dilakukan? Aktivitasnya apa? Itu disebut predikat. Nah, terus ini aktivitasnya, terus ini sasarannya, buku. Buku. Ya, contohnya, Kadek membaca buku. Kadek menjadi apa? Subjek. Ya. Membaca apa? Apa kepanjangannya P? Predikat. Buku. Objek. Nah, sambil tiduran ini adalah keterangan. Membaca buku sambil tiduran itu bagus apa tidak bagus? Tidak bagus untuk kesehatan mata. Makanya akhirnya Kadek memeriksakan matanya ke dokter karena kebiasaannya membaca sambil tiduran. Kita cek yang kedua gambarnya. Nah, ini apa yang dilakukan Kadek? Membaca buku di mana? Di meja belajar. Posisinya Kadek sedang apa? Duduk. Siapa yang mau menulis ke depan? Ayo. Nah, bagus Sakinah. Ya, bagus. Kadek membaca buku di meja belajar, tulisannya Sakinah. Betul apa tidak? Betul. Siapa yang mau meletakkan posisi subjek, predikat, objek? Ayo, siapa yang bisa ke depan? Siapa yang mau ke depan? Ana, bagus. Ana, ayo Ana, maju ke depan. Garis dulu ya. Ya. Yuk. Bagus, tepuk tangan untuk 3 orang yang sudah maju ke depan. Sekarang gambar. Nah, gambar mana yang dapat merusak mata? Ada A, ada B. Gambar mana yang dapat merusak mata? Gambar yang A. Kenapa gambar yang A? Membaca buku sambil tiduran. Nah, membaca buku sambil tiduran itu dapat merusak mata. Kalau membaca buku posisinya harus duduk, jarak kurang lebih 30 cm ya. Kalau muridnya Ibu kelas 2, kalau membaca buku ke posisi yang mana? A atau B? B. Bagus. Kita jaga kesehatan mata kita mulai dari sekarang supaya kejadiannya tidak seperti Kadek. Nah, ini aktivitasnya apa ini? Ini aktivitasnya apa? Membaca mata. Siapa yang memeriksa mata? Berarti Kadek apa? Memeriksa mata ke mana? Ke depan. Ke depan. Siapa yang mau nulis ke depan? Ayo Rista. Bertiga. Tentukan sekali posisinya. Subjek, predikat, objeknya. Ayo. Tepuk tangan untuk Rista. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan? Nah, kalau untuk menjaga kesehatan mata, Membaca buku. tidak boleh membaca buku sambil Tiduran. tiduran. Jadi kalau matanya ingin sehat, tidak boleh membaca buku sambil tiduran dan makan makanan yang bergizi. Siapa yang suka berolahraga? Bagus. Olahraga apa Bobo yang paling disukai? Sepak bola. Sepak bola. Nah, olahraga apa? Sepak bola. Sakinah? Olahraga apa Sakinah? Lari. Lari. Jadi untuk menjaga kesehatan harus rajin berolahraga. Untuk menjaga kesehatan mata tidak boleh membaca
sambil tiduran. Semangat, lanjut kuis kedua. Masih tentang subjek predikat. Sebelumnya Ibu jelaskan lagi ya. Posisi subjek predikat itu adalah subjek itu ada di bagian awal. Contoh, ini kan tadi sudah ya. Kadek membaca. Sebelum ke kuis ini, buku. Nah, kadek posisinya apa? Subjek. Jangan lupa, walaupun ditulis sama ibu, kadek dan Ana misalkan, berarti kadek dan Ana tetap di posisi subjek, betul. Membaca, apa membaca? Predikat. Ingat, kalau aktivitasnya itu disebut predikat. Objek itu yang dilakukan. Kadek membaca buku, berarti objeknya apa? Oke, sudah paham? Nah, kita lanjut kuis yang kedua. Masih tentang subjek, predikat, objek. Siapa yang mau nomor 1 ke depan? Aira. Aira ke depan.
belajar predikat di kelas Objek. objek. Nah, sekarang kita cek kelompok 2. Kita cek kelompok 2. Nomor 1. Sakinah berolahraga di lapangan. Sakinah posisinya apa? S. Berolahraga P. di lapangan. Berarti benar ini ya. Nah, yang kedua, Kadek memeriksa mata ke dokter. Kadek posisinya apa? Memeriksa mata ke dokter. Bagus. Berarti jawaban kedua kelompok ini sama-sama benar. Tapi yang paling cepat siapa? Kelompok 1 apa 2? Kelompok 1 apa 2? Kelompok pemenangnya adalah kelompok 1. Jadi tadi jawabannya sudah sama-sama benar. Cuma yang selesai nggak langsung bilang selesai Bu. Nah, jadi kurang cepat ya. Jadi untuk kuis selanjutnya nanti harus lebih cepat lagi. Tapi jawabannya sama-sama benar. Berarti kelas 2 sama-sama jadi hebat. Tepuk tangan dulu untuk kelas 2. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan mengerjakan tugas. Jadi, yang pertama itu dipindahkan ke dalam kotak. Yang pertama nomor 1 ini ya. Tulis ke dalam kantong. Ya, tulis ke dalam kotak. Tulis ke dalam kotak. Yang Lisa itu mengerjakan kotak yang bagian bawah. Yang ini tadi posisinya apa? Oke. Sudah semuanya? Nah, sekarang kita bahas ya. Nah, soal yang pertama. Kadek memeriksakan matanya. Jadi kadek posisinya apa? S. Memeriksakan. Posisinya apa? Matanya. Objek, betul. Yang LKPD 2 khusus punya Lisa dan punya Adnan. Meletakkan posisi subjek, predikat, objek. Ya. Kadek. Posisinya S memeriksakan. P matanya. Bagus. Hasilnya luar biasa. Betul semua untuk kelas 2. Tangan dulu kelas 2. Nah, kita akan melakukan refleksi ya. Bagaimana perasaanmu mengikuti pembelajaran? Ada gambar 3. Emoticon 3 ya. Yang pertama ini sedih. Apakah kamu belajar hari ini merasa sedih? Tidak berarti ya? Tidak. Dan yang kedua, bingung. Masih bingung tentang subjek, predikat, objek? Bagus. Yang ini? Nah, jadi kalau merasa senang, nanti pilih gambar yang ini, ditempel di papan refleksi. Oke, bisa? Nah, ibu bagikan. Sudah dapat 3? Ini dipilih hanya 1, ya. Bagaimana perasaanmu mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Kalau senang yang mana? Oke, sekarang ini tempel ke depan secara bergantian. Kelompok ini dulu, Latan dulu. Tempel di sini aja. Oke, yuk lanjut Boboy. Sakinah. Aira, Ana, Lisa, Arista. Ayo lanjut. Lisa, ini tempel di sini. Oke, bagus. Berarti mengikuti pembelajaran hari ini apa
Selanjutnya belajar subjek, predikat, objek, dan belajar tentang menjaga kesehatan. Betul. Jadi